Bab 3606-3610. Sekilas masih ada 9 gerbang istana di depan, namun belum diketahui kemana tujuannya. 18 orang, jelas terbagi dalam beberapa kelompok. Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui secara alami adalah sebuah kelompok. Langit gelap, dengan Zai Suxin, Qi Huan dan Wen Xinyi. Su Mingtai sendirian, Su Yunyan sendirian, Gong Tianqiu, Li Jianzong dan Li Fengshen mendekat tanpa sadar. Yuan Zhenyu, Su Jian dan Ran Yanchen juga dekat saat ini. Keluarga Mo, Mo Qingke, Mo Ju dan Mo Yunhang juga berkumpul. Saat ini, 18 orang berdiri di depan 9 gerbang kedua dan berhenti. Saat ini, tidak ada yang tahu apa artinya ini. Tian Yuan menatapnya dengan tatapan dingin. Saat ini, dia langsung melangkah keluar dan ingin melewati salah satu pintu istana. Saat ini, cahaya muncul di gerbang istana untuk menghalangi sosok gelap Tian Yu. Yang lain, yang tidak menganggur saat ini, mencoba satu demi satu. Tanpa kecuali, semuanya diblokir. Saat ini, sederet tulisan tangan di pintu istana perlahan muncul. 9 orang bisa masuk. 4 kata sederhana. Pada saat ini, ke-18 orang itu tampak sangat menginspirasi. Artinya jelas, 9 orang bisa masuk. Hanya tersisa 9 dari 18. Zai Suxin, Qi Huan dan Wen Xinyi sekarang dekat dengan Tian Yuan. Keempatnya jelas bersama-sama. Hanya tersisa 9 dari 18. Jalan belakang diblokir. Siapa yang akan berhenti? Tidak ada yang akan berhenti. Maka yang ada hanyalah pertarungan sampai mati. 9 dari 18. Bagaimana cara membunuh? Pada saat ini, Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui juga dekat. Gong Tianqiu, Li Jianzong dan Li Fengshen, Yuan Zhenyu, Su Jian dan Ran Yanchen, Mo Qingke, Mo Ju dan Mo Yunhang. Su Mingtai dan Su Yunyan. 18 orang, saling memandang. Sekarang sepertinya semua orang akan mengantri. Langit gelap saat ini dan berkata dengan lemah, siapa yang bersamaku? Su Mingtai, air, awan dan asap, bagaimana kalau bersatu denganku? Tian Yuan memahami bahwa Su Mingtai dan Su Yunyan tidak sekuat dia, tetapi Yuan Zhenyu dan Gong Tianqiu tidak lemah. Ada 4 orang di sisinya, ditambah 2 orang. Dia tidak akan takut pada kedua belah pihak. Saat ini, Su Mingtai tersenyum dan berkata, langit gelap. Saya pikir mungkin lebih baik bersatu dengan Mu Yun. Adik bela diri Mu Yun, aku ingin tahu apakah kamu bersedia bergabung denganku. Mendengar ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, saya sangat senang. Saat ini, Mu Yun juga berkata, Mo Qingke, kamu tidak ikut campur sekarang. Tian Yuan pasti tidak puas denganmu. Bagaimana kalau kalian bertiga bersatu denganku? Mo Qingke tersenyum pahit saat ini. Jika Anda tidak mengantri sekarang, Anda harus mengantri. Bagus. Mo Qingke mengangguk. Dengan cara ini, Mu Yun, Su Mingtai dan Mo Qingke baru berusia 7 tahun. Yuan Zhenyu dan Gong Tianqiu jelas berdiri di sisi Tian Yuan. Bersama dengan Li Jianzong, Li Fengshen, Su Jian dan Ran Yanchen, mereka juga mengikuti di masa lalu. Dengan cara ini, Tian Yu dikelilingi oleh 6 atau 10 orang selain Zai Suxin, Qi Huan dan Wen Xinyi. Mu Yun, ada 7 orang. Saat ini, mata semua orang tertuju pada air, awan, dan asap. Air, awan, dan asap, Su Mingtai tidak tahu harus berbuat apa. Saya pikir Anda harus tahu siapa yang harus dipilih agar berakhir lebih cepat. Langit gelap dan acuh tak acuh saat ini. Aku memilih Mu Yun. Mata jernih Su Yunyan berkata dengan samar pada saat itu, langit gelap, kamu sudah terlalu lama menempati putra pertama dari halaman Tripod Giok, inilah waktunya untuk berubah. Saat ini, air, awan, dan asap mendatangi Mu Yun. Dengan cara ini, 10-8. Saat ini, situasinya sudah jelas. Langit gelap dan wajahnya muram saat ini. Pilih, Mu Yun. Apakah keduanya buta? Tidak bisakah Anda melihat bahwa dia mempunyai keuntungan? Pada saat ini, Mu Yun memandang Tian Yuan dan tersenyum dan berkata, Saudara Tianxi, sepertinya kamu benar-benar tidak populer. Kuharap kamu mati nanti. Aku masih bisa bilang begitu. Saat ini, 10-8. Satu sama lain menonton adegan ini. Mu Yun menjabat tangannya dan menatap ke langit. Xie Qing berkata saat ini, aku akan menghadapinya. Kamu punya banyak cara dan membunuh lebih banyak orang.
Aku akan menjerat orang ini. Mu Yun tercengang saat mendengar ini, tapi mengangguk. Kekuatan Xie King tidak lemah. Itu benar. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Pada saat ini, Mu Yun melangkah keluar dan langsung menuju ke langit yang gelap. Wajah Tianyu dingin dan dia menyapanya dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, Xie King tiba-tiba terbunuh. Mu Yun berbalik dan tiba-tiba membunuh Xiang Tianqiu. Kamu baru saja berlari sangat cepat. Sekarang tidak ada tempat untuk lari. Mu Yun langsung menamparnya. Wajah Gong Tianqiu berubah dan sosoknya mundur. Yuan Zhenyu juga terbunuh saat ini. Zai Suxin juga ingin membantu mereka saat ini. Namun dalam tusukan miring, Meng Zui membunuh dan berkata sambil menyeringai, Mu Yun dan Xie King menjadi pusat perhatian, dan aku Meng Zui juga harus menjadi pusat perhatian. Saat naik pesawat, Meng Zui membunuh Zai Suxin. Su Mingtai, Sui Yunyan, dan Mo Qingke, Mo Ju dan Mo Yunhang juga membunuh 6 orang, termasuk Li Jianzong, Li Fengshen, Su Jian, Ran Yanchen, Qi Huan dan Wen Xinyi. 5-6, tetapi Su Mingtai dan Su Yunyan sebanding dengan Gong Tianqiu dan Yuan Zhenyu, tetapi mereka tidak kehilangan arah. Saat ini, Gong Tianqiu dan Yuan Zhenyu tidak percaya pada Mu Yun. 2 lusin 1 sebelumnya, tapi dia hampir dibunuh oleh Mu Yun. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa membantu. Tianyu dihantui oleh Xie King. Saat ini, dia terlihat lebih dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Tianyu memandang Xie King dengan mata dingin dan mengerikan. Xie King menyeringai dan berkata, bukan itu yang kupikirkan, tapi kamu benar-benar tidak bisa membunuhku. Boom! Saat ini, mereka bertabrakan dalam sekejap. Kekuatan ledakan yang dahsyat mengejutkan bidang seni bela diri dan membuat mereka gemetar. Tapi di sini jelas sangat terlindungi. Di bawah serangan yang menakutkan, ia masih bisa bertahan dan tidak rusak. Pada saat yang sama, Mu Yun sekali lagi menyerang Yuan Zhenyu dan Gong Tianqiu, dan sangat marah. 2. Bunuh kamu, dan 18 orang akan menjadi 16 orang. Tidak terlalu merepotkan. Mu Yun tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Saat ini, Gong Tianqiu dan Yuan Zhenyu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Brengsek, Mu Yun hanyalah keadaan puncak Jizun, yang memadatkan Jitai, tetapi belum berhasil dibangun sepenuhnya. Itu hanya bisa dianggap menyentuh alam Jizu dengan setengah kaki, tapi itu bukanlah Jizu yang sebenarnya. Tapi 2 master dunia dan 1 produk mereka ditekan oleh Mu Yun. Sampai saat ini, aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu. Pada saat ini, nafas di tubuh Mu Yun mengembun. Gaya pembukaan gunung. Dengan 1 pedang, momentumnya seperti pelangi. Dalam sekejap, tampak sebuah gunung muncul di depan Gong Tianqiu dan Yuan Zhenyu. Di dalam oven langit dan bumi itu, naga magma meraung saat ini. Di saat yang sama, mata kiri Mu Yun bersinar. Ya Tuhan, pada saat ini, retakan di angkasa mengalir ke istana seperti hujan pedang. Baru saja, kamu berlari paling cepat. Mu Yun meminumnya dan melepaskan roh pembunuhnya. Pedang itu jatuh. Naga lava itu dimuntahkan. Pada saat ini, ujung tajam ruang juga mati total. Boom, boom, raungan keras terdengar pada saat ini. Pada saat ini, tubuh Gong Tianqiu diselimuti. Mu Yun memandang Yuan Zhenyu di sisi lain saat ini. Yuan Zhenyu ingin membunuh, tetapi pada saat ini, dia dilihat oleh Mu Yun dan tampak terkejut. Kekuatan batas internal tampak sedikit stagnan untuk sesaat. Pada saat ini, di sudut lapangan seni bela diri, Gong Tianqiu memuntahkan darah, dan wajahnya pucat pasi. Mu Yun memandang Gong Tianqiu dan berkata dengan dingin, apakah kamu pantas disebut Tian Jiao dengan penguasa dunia kelas 1? Saat ini, mata Gong Tianqiu penuh ketakutan. Yuan Zhenyu berdiri di samping, tampak jelek. Apa yang harus saya lakukan? Gong Tianqiu ditinggalkan. Kemudian Mu Yun akan membunuhnya. Apa yang harus saya lakukan? Tianyu gelap, apa yang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu mengambil keputusan tentang puncak dewa dunia? Saat ini, Yuan Zhenyu meraung dan bergegas ke sisi tempat Tian Yuan dan Xie King bertarung. Dia tidak akan bersaing dengan Mu Yun. Dia akan mati. Ketika Mu Yun melihat adegan ini, dia mendengus dan meraih tubuh Gong Tianqiu dengan 1 tangan. Yang pertama keluar adalah kamu. Dengan embusan, nafas di tubuh Gong Tianqiu berangsur-angsur hilang pada saat itu.
Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya dan langsung mengusir Gong Tianqiu. Arah terbangnya tubuh Gong Tianqiu persis dengan arah perginya Yuan Zhenyu. Bang! Ledakan besar terdengar, dan tubuh Yuan Zhenyu mundur saat itu. Tian Yuan melihat pemandangan ini saat ini, tetapi wajahnya dingin. Limbah! Ini benar-benar sia-sia. 2 lawan 1, bahkan jika Anda tidak bisa melawan, Anda sudah terbunuh. Terlebih lagi, Mu Yun hanyalah kondisi puncak Jizun. Sekalipun fondasi Jitai sudah digunakan, tetapi Jitai tidak ada, itu bukanlah ranah Jisoo. Dengan cara ini, mereka tidak bisa melawan Mu Yun. Yuan Zhenyu terpaksa mundur sekarang dan terlihat jelek. Mu Yun adalah iblis. Mengabaikan kesenjangan alam, Anda juga bisa membunuh. Apa yang Anda takutkan? Mu Yun memandang Yuan Zhenyu saat ini dan berkata dengan lemah, bukankah kamu sombong sebelumnya? Jika kamu tidak ikut campur, jangan campur tangan. Anda akan mati. Mu Yun mendekati Yuan Zhenyu selangkah demi selangkah saat ini. Yuan Zhenyu terlihat jelek saat ini. Apa yang harus saya lakukan? Boom! Tidak jauh dari situ, suara gemuruh terdengar saat itu. Saat berikutnya, saya dapat melihat cahaya bersinar di mana-mana. Di tempat pertemuan Su Mingtai, air, awan, dan asap, terdapat cahaya kekuatan batas yang kuat. Cium Sinyi, ledakan diri. Dia terluka. Dia adalah yang terlemah dari 18 orang yang masuk ke sini. Saat ini, saya akhirnya tidak tahan dan memilih untuk meledak. Raungannya meledak, dan semua orang tercengang saat itu. Saat suara gemuruh terdengar, Su Mingtai, air, awan, dan asap semuanya menjadi putih. Seorang pemimpin dunia meledak dengan produknya sendiri. Dalam lingkungan yang sempit seperti ini, lebih sulit lagi mencegah orang berkelahi. Moju, saat ini, Mo Qingke juga pucat dan memuntahkan darah. Moju yang paling dekat dengan Wen Xinyi langsung dibunuh. Tidak ada yang menyangka saat ini, seseorang akan memilih mati secara langsung. Saat ini, Su Jian, Ran Yanchen, Li Jianzong, Li Fengshen dan Qi Huan mengambil kesempatan untuk membunuh Su Mingtai, Su Yunyan, Mo Qingke dan Mo Yunhang. 2 sudah mati, ada 16 dari 18. Namun saat ini, perang menjadi lebih bergejolak. Membunuh. Pada saat ini, seruan pelan tiba-tiba terdengar. Saat seruan pelan terdengar, semua orang mengajukan permohonan untuk tinggal. Saya melihat Meng mabuk. Saat ini, ada gelombang guntur dan cahaya di tubuhnya. Untuk sesaat, itu bersinar dan sensasional. Qi membunuh dan memotong seperti guntur dari langit. Bang! Zai Suxin yang berada di depannya kini terbelakang, dengan retakan di sekujur tubuhnya. Bahkan di dalam tubuhnya, dia sepertinya diairi oleh guntur dan meludahkan darah. Semua orang melihat bahwa di bawah kaki Meng Zui, sebuah platform batas memadat pada saat ini. Berbeda dari platform batas setiap orang. Platform batas di bawah kaki Meng Zui dipenuhi dengan guntur, seperti platform guntur, sangat sombong dan menakutkan. Zai Suxin, kelima dalam daftar orang suci dan putra. Itu saja, Meng Zui memukulnya dengan tinju saat ini. Tubuh Zai Suxin penuh dengan guntur saat ini, dan dia tidak bisa bersembunyi. Dia langsung menerima pukulan, membuka mulutnya dan memuntahkan darah, dan matanya jelek. Nafas dalam tubuh runtuh saat ini. Gong Tianqiu sudah mati, Wen Xinyi sudah mati. Sekarang, Zai Suxin juga sudah meninggal. Pecahnya Meng Zui mengejutkan semua orang. Ditambah Moju yang sudah mati, saat ini masih tersisa 14 orang. Itu hanya sisi Mu Yun, tapi jelas memiliki keunggulan. Mu Yun, Xie Qing, Meng Zui, Su Mingtai, Su Yunyan, Mo Qingke dan Mo Yunhang. Tian Yuyan, Qi Huan, Yuan Zhenyu, Su Jian, Ran Yanchen, Li Jianzong dan Li Fengshen. 7-7. Tapi Mu Yun dan Meng Zui memiliki kekuatan untuk membunuh pemimpin dunia. Saat ini, Yuan Zhenyu dan yang lainnya tampak jelek. 6 orang menghadapi 6 orang, tetapi mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Pada saat ini, Mu Yun memandangi 6 orang Yuan Zhenyu, tersenyum dan berkata, 6, jika Anda bersedia bergandengan tangan dengan kami untuk membunuh Tian Yuan, saya mungkin mempertimbangkan untuk menyelamatkan kalian berdua dari kematian. Total 9 kursi, ada 7 orang di Mu Yun. Pada akhirnya, akan ada 2 orang yang tersisa. Mu Yun dengan senang hati membiarkan Yuan Zhenyu membunuh Tian Yuan bersama-sama, dan kemudian membiarkan 6 orang memilih 2 orang untuk memasuki istana bersama mereka bertujuh.
Mendengar ini, wajah Li Jianzong, Li Fengshen, Su Jian dan Ran Yanchen sedikit berubah. Siapa yang ingin mati? Tidak ada yang mau mati. Jangan dengarkan dia. Saat ini, Qi Huan berteriak, dia ingin menghancurkan kita dan mengalahkan kita satu persatu. Yuan Zhenyu juga berkata dengan suara yang dalam, ya, dengarkan omong kosongnya, semua orang akan mati. Pada saat ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, omong kosong. Jika kamu melanjutkan, kamu semua akan mati. Jika kamu tidak memilih, kamu semua akan mati. Apa? Tunggu Tian Yuan menyelamatkanmu. Mimpi, Xie Qing tidak mudah dibersihkan. Pada saat ini, Mu Yun tidak dapat melihat berapa banyak orang yang berpikir. Apakah langitnya gelap dan kuat? Sangat kuat, tapi Xie Qing tidak mudah untuk dihadapi. Brengsek. Pada saat ini, Yuan Zhenyu meraung, Tianyu gelap. Sampai sekarang, apakah kamu masih menyembunyikan kartumu? Gunakan dengan cepat. Jika tidak, kami akan benar-benar bergandengan tangan dengan Mu Yun untuk membunuhmu terlebih dahulu dan kemudian bersaing untuk 2 tempat terakhir. Raungan. Tian Yuan mendengar ini dan tampak dingin dan mengerikan. Mu Yun, Xie Qing, kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Langit gelap, dan saat ini, wajahnya sangat mendung. Kamu bunuh diri. Sepatah kata untuk diminum, mematikan. Pada saat langit gelap, hembusan nafas dalam tubuh dilepaskan pada saat itu. Boom! Dalam sekejap, nafas yang mengerikan, seperti banjir, menghantam tubuh Xie Qing di depannya. Bang! Sebuah ledakan besar terdengar pada saat ini. Pada saat ini, dada Xie Qing tiba-tiba pecah, darah mengalir keluar dan tubuhnya mundur. Saat ini, mereka tercengang. Apa itu? Pada saat ini, nafas yang kuat muncul di permukaan tubuh gelap Tianyu. Tampaknya memberikan tekanan yang tak terbatas kepada orang-orang. Hentikan aku, bisakah kamu menghentikanku? Gumam Tianyu, melambaikan telapak tangannya dan mengeluarkannya, dan langsung meraih Mo Yun Hang di antara orang-orang itu ke tangannya. Kemudian, semua orang melihat ada garis darah di telapak tangan gelap Tianyu saat ini. Tubuh Mo Yun Hang meledak pada saat ini, dan teriakannya menyebar ke seluruh bidang seni bela diri. Saat ini, Tianyu sepertinya telah mengubah seseorang. Seluruh tubuhnya penuh dengan nafas dan sangat kejam. Dengan tubuhnya, dia merasa sedikit kekar saat ini. Semua orang tercengang. Apa yang telah terjadi? Yuan Zhenyu, Qi Huan, Li Jianzong, Li Fengshen, Su Jian dan Ran Yanchen semuanya dekat dengan Tian Yuan saat ini. Mu Yun, Xie Qing, Meng Zui, Su Mingtai, Sui Yunyan dan Mo Qingke juga berdekatan saat ini. Saat ini, hanya tersisa 13 orang. Ledakan tiba-tiba di langit tidak terduga. Xie Qing berkata dengan kagum pada saat ini, anak ini tampaknya mengintegrasikan jiwa binatang suci dan membaginya dengan jiwanya sendiri. Sebagai seekor naga, dia sangat memahami hal ini. Bergabung dengan roh binatang suci. Saat ini, mereka semua terkejut. Meng Zui berkata pada saat itu, kami tidak tahu apa yang ada di balik gerbang istana kedua. Tidaklah rasional menghadapi kesulitan dengan Tian Yuan saat ini. Kami berempat, libatkan Tian Yuan, Mu Yun dan Xie Qing, kalian berdua, bunuh 4 lagi, selama masih ada 9. Kita bisa membuka pintu istana kedua dan masuk. Su Mingtai, Sui Yunyan dan Mo Qingke mengangguk. Saat ini, Mu Yun, Xie Qing dan Meng masih mabuk. Jika pada akhirnya tidak ada banyak peluang, ketiganya akan mendapatkan keuntungan paling banyak jika mereka bekerja sama. Jadi saat ini, Su Mingtai dan ketiga orangnya tidak ingin berjuang keras. Itu dia, Mu Yun mengangguk saat ini. Tidak sulit baginya dan Xie Qing untuk membunuh 3 orang di hadapan Yuan Zhenyu, Qi Huan, Li Jianzong, Li Fengshen, Su Jian dan Ran Yanchen. Selama Meng Zui, Su Mingtai, Sui Yunyan dan Mo Qingke dapat menjerat Tian Yuan. Bergegas, sepatah kata untuk diminum, mereka langsung membunuh. 4 sosok langsung mengepung Tian Yuan. Mu Yun dan Xie Qing memandang 5 orang Qi Huan. Su Jian, Ran Yanchen, aku merasa kalian berdua baik-baik saja. Jika kalian berdua mau bekerja sama dan membunuh Yuan Zhenyu, Qi Huan, Li Jianzong, dan Li Fengshen, akan ada 9 yang tersisa. 9 dari kita bisa masuk lebih dalam. Jika kamu tidak mau, Xie Qing dan aku tidak keberatan membunuhmu terlebih dahulu. Kata Mu Yun langsung. Mendengar ini, Yuan Zhenyu berteriak,
apakah kita masih takut pada mereka? Yuan Zhenyu yakin saat ini. 6 master dunia dan 1 produk. Apakah kamu masih takut berurusan dengan 2 dewa dunia? Apa yang Anda takutkan? Saat ini, Su Jian dan Ran Yanchen terdiam. Apa yang kalian berdua pikirkan? Teriak Yuan Zhenyu. Lakukan. Dalam sekejap, Yuan Zhenyu dan Qi Huan langsung membunuh Mu Yun. Li Jianzong dan Li Fengshen juga tidak berhenti dan memaksa Xie Qing. Pertarungan saat ini langsung terbuka. Su Jian dan Ran Yanchen mengertakkan gigi dan langsung bergabung dengan mereka. 6 lawan 2, tapi Mu Yun dan Xie Qing tidak takut saat ini. Meskipun keduanya adalah alam puncak dewa dunia, tapi keduanya sangat kuat. Boom! Pada saat yang sama, sisi lain. Dalam menghadapi Su Mingtai, Su Yunyan, Meng Zui dan Mo Qingke, Tian Yuan tidak ketinggalan dengan pecahnya semangat tersebut. Sebaliknya, Su Mingtai lah yang saat ini ditekan oleh Tian Yuan. Pada saat ini, Tian Yuan kembali menunjukkan kekuatannya. Di wilayah Tiongkok Timur, putra Tian Jiao ini adalah yang pertama. Sekarang tidak ada yang bisa mengatakan apapun untuk membantah. Boom! Pada saat ini, suara gemuruh lain terdengar. Wajah Yuan Zhenyu memucat dan sosoknya mengalami kemunduran. Su Jian, apakah kamu gila? Yuan Zhenyu meraung dan menatap Su Jian yang tiba-tiba menembaknya. Menurutku Mu Yun benar. Jika kita berenam tidak bisa membunuh mereka, sebaiknya kita bergandengan tangan dengannya. Su Jian berkata dengan tenang. Bagus. Pada saat ini, Mu Yun tiba-tiba jatuh dari langit dan dipotong dengan pedang. Ada kepulan. Tubuh Yuan Zhenyu meledak saat ini. Awalnya, Su Jian melakukan gerakan tiba-tiba, yang menyebabkan kerusakan besar pada Yuan Zhenyu. Saat ini, Mu Yun membunuh lagi dan mencoba yang terbaik. Tubuh Yuan Zhenyu benar-benar meledak saat ini. Mu Yun menelan semua esensi, Qi dan roh. Saat ini, Ran Yanchen juga langsung memukul Li Fengshen. Xie Qing memanfaatkan kesempatan itu, langsung mencubit tubuh Li Fengshen dengan satu cakar, dan melemparkan jiwanya ke Mu Yun dalam satu gerakan, sehingga Mu Yun bisa menghancurkan dan melahapnya. Situasinya telah berubah. Qi Huan dan Li Fengshen tampak terkejut saat ini. Saat ini, Xie Chener dan Jian Renren sedang melawan mereka. Pada saat ini, Mu Yun memandang mereka dengan sedikit dingin. Jika kalian berdua mati, hanya tersisa 9. Itu tepat. Saat ini, Qi Huan meraung, Mu Yun, kamu harus mati. Qi Huan meraung dan tubuhnya meledak. Suara gemuruh terdengar pada saat ini. Qi Huan, pilih ledakan diri, ingin menarik bantal. Namun, Li Fengshen lah yang paling dekat dengannya. Raungan itu memudar saat ini. Li Fengshen menjadi pucat. Su Jian dan Ran Yanchen juga pucat saat ini. Ketika mereka melihat Mu Yun dan Xie Qing lagi, mereka terlihat aneh. Tak satu pun dari mereka berempat memasuki Qi Huan. Oleh karena itu, Qi Huan meledakkan dirinya sendiri. Selain Li Fengshen, mereka berempat mengalami luka paling parah. Namun, kekuatan batas internal mereka tidak teratur dan jelas mengalami trauma. Tapi Mu Yun dan Xie Qing sepertinya baik-baik saja. Apakah tubuh daging kedua dewa dunia ini begitu mengerikan? Pada saat ini, Mu Yun langsung mendekati Li Fengshen, sepenuhnya memblokir aliran kekuatan batas di Li Fengshen, dan berkata sambil tersenyum, jangan meledak. Begitu dirinya meledak, kekuatan Qi dan darah akan hancur total, dan dia tidak bisa menelan apapun. Saat ini, pintu istana kedua dan ke-9 terbuka dengan keras. Ledakan, Su Mingtai, 4 orang, dihantam oleh Tianyu Dark lagi, dan sosoknya mundur. Saat ini, keempatnya sepertinya hampir mencapai batasnya. Pergi. Su Jian dan Ran Yanchen bergegas keluar dan langsung memasuki gerbang istana. Su Mingtai dan Su Yunyan juga langsung bergegas ke dalamnya pada saat ini. Mo Qingke tidak ragu-ragu saat ini. Ketika gerbang istana dibuka, aliansi antara kedua belah pihak terpecah sepenuhnya. Jika kamu tidak pergi sekarang, Tian Yuan atau Mu Yun mungkin akan membunuhnya. Saat ini, saat mereka berlima pergi, Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui memandang ke arah Tianyu. 3-1. Mereka tidak takut. Mu Yun, Xie Qing, Meng Zui. Nada suara Tianyu suram dan dingin, dan dia berteriak, aku ingat kamu. 18 orang, 9 tewas. Beberapa orang di sekitarnya meninggal. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang itu. Mati adalah sampah. Yang hidup adalah kebanggaan surga. Namun,
Kematian orang-orang ini sama saja dengan provokasi lebih lanjut dari Mu Yun. Di akhir perjalanan ini, aku akan membunuh kalian bertiga. Tian Yuyan berbalik dan memasuki gerbang istana saat ini. Melihat ini, Meng Zuifang merasa sangat lega. Meskipun saya sampai pada produk pertama pemimpin dunia, saya benar-benar perasaan tidak berdaya. Keempat pria itu mengepung Tian Yuyan dan masih merasa tidak berdaya. Tidak ada keraguan bahwa langit itu gelap dan kuat. Tidak apa-apa, orang ini akan mati. Saat ini, Xie Qing berkata sambil tersenyum, Tuan Dunia kelas 2 mengintegrasikan jiwa binatang suci yang tidak tahu apa, itu saja. Saat ini, Mu Yun berkata, silakan. Ini adalah inti dari seluruh kota kuno Donghua. Tian Yuyan sudah beberapa kali tidak terlibat dengan kita. Mungkin dia tahu apa yang dia ketahui. Lebih penting membunuh kita bertiga, jadi dia menyerah bertarung dengan kita sekarang. Langit gelap dan tidak bodoh. Berkali-kali mereka menyerah untuk menghadapi mereka bertiga, yakni langsung menuju istana. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, langit terlalu gelap untuk dipahami. Namun meski begitu, Tian Yuyan tetap tidak mengincar mereka bertiga. Jelas sekali, hal-hal di istana terasa gelap. Lebih penting, masuk dan lihat. Mu Yun sekarang menuju gerbang istana kedua. Saat berikutnya, tiga sosok menghilang. Di istana, pada saat ini, ketika ketiganya muncul di balik gerbang istana, mereka hanya bisa melihat bahwa di mata, ada aula mewah yang bersinar dengan cahaya kemasan. Istana megah, paviliun dan koridor megah mulai terlihat. Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui semuanya terkejut. Sayang, ini hampir sebanding dengan istana naga dari keluarga naga emas bercakar 5. Xie Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dengarkan yang luar biasa, Meng Zui juga berseru saat ini. Tempat ini sungguh luar biasa. Yang terpenting, tempat ini sudah ada selama ribuan tahun. Di mana mereka, Su Mingtai, Su Yunyan, Tian Yuyan, Su Jian, Ran Yanchen dan Mo Qingke menjadi yang pertama. Tapi sekarang, aku tidak bisa melihat siapapun sama sekali. Perhatikan baik-baik. Mu Yun melihat sekeliling sekarang dan berhati-hati. Ketiganya mengikuti dan mendekati istana di depan. Meski jaraknya dekat, namun memberikan kesan mencolok pada ketiganya. Saat ini, ketiganya menaiki tangga aula depan. Begitu mereka memasuki tangga, pada saat ini, mereka semua merasa aula utama telah mundur. Langkah-langkah di bawah kaki mereka seakan berubah menjadi puluhan ribu jalan dalam sekejap, satu gelombang lebih tinggi dari gelombang lainnya. Dan sekarang, melihat ke belakang, ada jurang yang dalam. Tampaknya seluruh jalan kembali diblokir. Ke depan, 6 angka muncul saat ini. Sosok di depannya sangat gelap. Diikuti oleh Mo Qingke, lalu ada Su Mingtai, Su Yunyan, Su Jian dan Ran Yanchen. Saat ini, ke-6 orang itu sedang menaiki tangga surga, dan tidak ada yang peduli dengan ketiga Mu Yun. Mu Yun menatap ke langit, terlihat sedikit kedinginan. Apa maksudmu? Kenapa menaiki tangga? Xie Qing tercengang, dan lihat kecepatan mereka, sangat lambat. Saat ini, Meng Zui juga penasaran. Mu Yun menatap langit di depannya, dan punggungnya kokoh. Naik saja dan tanyakan. Pada saat ini, Mu Yun melangkah keluar. Xie Qing dan Meng Zui juga tidak berhenti. Tiga sosok menaiki tangga. Pada saat ini, kekuatan yang kuat dan menindas melanda. Ini seperti tiga orang yang membawa gunung besar di kepala mereka. Terengah-engah. Apa yang terjadi? Xie Qing juga menyadari kesalahannya saat ini. Sepertinya tangga ini memiliki beberapa pintu. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, naik dan lihat. Sambil berbicara, Mu Yun melangkah keluar dan menaiki tangga. Xie Qing dan Meng Zui sedang berjuang untuk mengangkat kaki mereka saat ini. Apakah kamu sangat lambat? Pada saat ini, Mu Yun terkejut. Bukankah itu berlebihan? Memang benar, itu seperti gunung besar, tapi tekanannya tidak mencapai tingkat yang tak tertahankan. Apakah kamu benar atau salah? Xie Qing memarahi saat ini, saya mengangkat satu langkah dan merasa seperti rawa. Saya tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Oke. Xie Qing dan Meng Zui tercengang saat mengatakan ini. Sial, apa yang terjadi? Xie Qing memarahi, identitasmu luar biasa, dan aku tidak buruk, oke. Bagaimana perubahan berbeda ini bisa terjadi? Mungkin aku lebih berbakat darimu. Mu Yun berkata dengan tenang. Gulung betisnya. Xie Qing berteriak, cepat dan tanyakan apa yang terjadi.
Tapi Xie Qing dan Meng Zui sama-sama membungkuk. Selangkah demi selangkah, Mu Yun pun merasakan tekanannya semakin meningkat. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun tekanannya besar, sepertinya ada kekuatan di tubuhnya untuk menahan tekanan lawan. Adapun kekuatan macam apa itu, dia tidak bisa mengatakannya. Pada saat ini, langkah Mu Yun stabil dan secara bertahap sampai pada lari terakhir Yan Chen. Apa puncak tangga itu? Mu Yun bertanya langsung. Aku tidak tahu. Ran Yan Chen berkata pada saat itu, ketika kita melihat istana, kita ingin memasukinya dan melihatnya. Hasilnya, kita sampai di dunia tangga. Kita tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas, sedangkan Tianyuan mulai mendaki secara langsung. Kami pun naik bersama-sama. Di ujung tangga, Mu Yun tidak banyak bicara, naik saja. Melampaui Ran Yan Chen dan Su Jian. Saat ini, ia muncul di sisi awan air. Mu Yun, Su Yunyan kehabisan napas saat ini, memandang Mu Yun dan berkata, Tianyuan menemukan rahasianya di sini. Kamu harus tahu sesuatu tentang itu. Hati-hati, terima kasih telah mengingatkan. Saat ini, Mu Yun bergerak maju lagi. Pada saat ini, Su Mingtai secara bertahap dilampaui oleh Mu Yun. Namun, melihat Mu Yun berjalan di depannya, Su Mingtai tidak mengatakan apa-apa. Perlahan-lahan, Mu Yun datang ke sisi Mo Qingke dan berkata sambil tersenyum, Mo Qingke, sepertinya kekuatanmu tidak lemah. Dalam perkelahian sebelumnya, Mo Qingke terlihat lebih buruk daripada Su Mingtai dan Su Yunyan, tapi sekarang dia hanya berada di urutan kedua setelah Tianyu. Ini patut untuk direnungkan. Mo Qingke tersenyum ketika dia mendengar ini masih jauh lebih buruk daripada kamu. Mu Yun, aku tahu Mo Ziyan dipromosikan karena kamu. Kali ini aku tidak ingin mendapat kesempatan terakhir. Aku hanya berharap kamu bisa makan daging dan memberi kami sup. Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Jangan khawatir, aku bukan orang yang tegas. Mu Yun tersenyum dan terus mendaki. Saat ini, jarak antara dia dan Tianyu semakin dekat. Merasakan mendekatnya bagian belakang Mu Yun, Tianyu melihat ke belakang saat itu dengan tatapan dingin. Ini benar-benar hal yang sulit. Langit gelap dan menatap ke langit dengan tatapan dingin. Tapi Mu Yun, ini milik langit gelapku. Kekuatan pertama di wilayah Cina Timur bukan lagi salah satu dari 4 sekte besar, tapi langitku gelap. Pada saat ini, langkah gelap Tianyu keluar, tegas dan kuat. Waktu berlalu seperti ini. Lambat laun, Xie Qing dan Meng Zui juga berhasil menyusul beberapa orang di depan. Kesenjangan antara Mu Yun dan Tianyu semakin mengecil. Diikuti oleh Mo Qingke, Xie Qing dan Meng Zui. Kemudian Su Mingtai dan Su Yunyan bersatu kembali. Pada akhirnya, Su Jian dan Ran Yan Chen adalah keduanya. Hingga saat ini, Su Jian dan Ran Yan Chen menyadari bahwa mereka pernah mengira bahwa mereka adalah Tianjiao teratas di wilayah Tiongkok Timur. Tapi sekarang, aku sangat memikirkan diriku sendiri. Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui dilahirkan di langit agar mereka mengerti. Dunia yang luas tidak terbatas. Surga ketujuh juga luas. Sungguh konyol kalau mereka mengira mereka jenius. Lambat laun, Su Jian dan Ran Yan Chen tidak bisa menahan diri. Mereka berhenti, duduk di tangga dan tersentak. Terlalu lelah. Saat ini, saya benar-benar tidak dapat mengambil langkah terakhir lagi. Di depan kami ada asap awan air yang dipisahkan ratusan anak tangga. Pada saat ini, asap awan air juga berhenti total, seolah-olah memulihkan kekuatan batas dalam tubuh. Lebih jauh di depan adalah Su Mingtai. Pada saat ini, Su Mingtai tampak sedikit kedinginan, mengepalkan tinjunya, dan darah mengalir dari telapak tangannya, tetapi dia tetap bersikeras. Karena di depannya ada Meng Zui. Master Tiangang Panlei milik Meng Zui sedang mengumpulkan kekuatan guntur saat ini. Hal ini juga ditemukan oleh Meng Zui. Penguasa Tiangang Pan Guntur dapat memadatkan kekuatan guntur dan melawan penindasan yang kuat. Saat ini, Meng Zui berjalan maju bersamanya, tetapi merasa langkahnya lebih tegas. Di depan Meng Zui adalah Xie Qing. Saat ini, Xie Qing ditutupi dengan sisik dan sisik biru. Saat ini, dia menunjukkan kekuatan naganya yang mendominasi. Meng Zui juga memahami bahwa kemampuan Xie Qing untuk melawan penguasa dunia kegelapan kelas 2 untuk waktu yang lama di alam puncak Tuhan bergantung pada tubuh naga. Kekuatan klan naga sulit dipahami oleh orang non-naga. Pada saat ini, Meng Zui meninju, seluruh tubuhnya naik turun, dan kekuatannya dilepaskan. Keluar lagi. Di depan, Xie Qing lebih tegas saat ini.
Aku tidak percaya. Muyun, bajingan, bisa berubah menjadi naga, tapi dia belum menunjukkan tubuh naganya. Dia bisa memanjat begitu tinggi. Aku tidak sebaik dia, Xie Qing mengumpat sekarang, dengan wajah marah. Meski tidak sebagus Muyun, tidak mungkin segelap Tianyu, bukan? Apa itu Tianyuyan? Saat ini, Xie Qing sedang marah. Dia tidak akan pernah mengaku kalah dan akan melampaui dua orang di depannya. Pada saat ini, bayangan Muyun dan Tianyu hampir sama. Aku meremehkanmu. Pada saat ini, langit gelap dan matanya dingin, dan dia berkata, Dewa Alam Puncak, sepertinya kamu bukan orang biasa. Mendengar ini, Muyun berkata sambil tersenyum, saya sangat menghargai Anda. Ini hanya Tuhan kelas 2. Ketika saya mencapai alam Tuhan, membunuh Anda seperti membunuh seekor anjing. Mendengar ini, wajah Tianyu menjadi dingin dan mengerikan. Muyun, apa kamu tahu ada apa di atas sana? Langit gelap saat ini. Aku tidak tahu, tapi aku khawatir ada sesuatu yang bagus di sana karena kamu mendaki dengan sangat bersemangat, jadi aku ingin melihatnya. Apakah kamu tidak takut mati? Takut. Muyun melangkah keluar lagi, berdiri di posisi yang sama dengan Tianyuan, dan berkata sambil tersenyum, tapi, kamu tidak seharusnya terburu-buru untuk mati. Saat ini, Tianyu tampak murung dan acuh tak acuh. Baru saja aku merasa kamu semakin cemas sejak kamu mulai mendaki. Kamu khawatir karena aku telah melampaui kamu. Jadi menurutku orang pertama yang mendaki harus mendapat peluang terbesar. Saat ini, mata Muyun tersenyum dan menatap kesuraman Tianyu. Dia telah melangkah keluar dan melampaui kesuraman Tianyu selangkah demi selangkah. Siapa yang ingin mati? Muyun tersenyum dan berkata, apakah kamu atau aku? Sambil berbicara, Muyun mengambil langkah lain dan secara bertahap meninggalkan Tianyu. Pada saat ini, Tianyuyan menaiki tangga dan melihat awanmu semakin jauh darinya. Hatinya marah, seperti gunung berapi yang akan menyembur keluar. Brengsek, langit suram dan acuh tak acuh. Ini sangat sial, dia tidak tahu kenapa Muyun bisa melampauinya. Selain itu, Xie Qing dan Meng Zui juga sedang menekan selangkah demi selangkah saat ini. Itu aneh. Pada saat ini, Muyun menantikannya dengan tenang. Apa yang saya katakan tadi sebenarnya hanya demi rasa mual. Faktanya, dia tidak tahu apa yang ada di puncak tangga. Tapi sekarang, tidak ada jalan kembali. Ayo naik dan lihat. Lambat laun, bayangan Muyun menghilang di depan. Meski langit gelap, Anda tidak bisa melihat bayangan Muyun. Saat ini, Muyun terkejut saat mengetahui bahwa langkah di bawah kakinya telah berubah. Awalnya merupakan langkah batu biru, saat ini telah menjadi langkah emas. Pada saat ini, tekanannya tiba-tiba berlipat ganda, membuat Muyun merasa bisa menahannya, tapi sekarang dia tidak bisa menahannya. Pada saat ini, pedang itu pecah di tubuh Muyun. 4 tubuh pedang yang ditempa juga merupakan tanda kuatnya tubuh Muyun. Lebih dari itu, pakaian Dewa Kuning saat ini juga dikenakan di tubuh Muyun. Pada saat ini, wajah Muyun sedikit dingin. Langkah, keluar lagi. Tekanan dalam 4 minggu tersebut berangsur-angsur melemah saat ini. Saat Muyun melangkah keluar, langkah emas menjadi langkah zamrud pada saat ini. Tekanan mengerikan itu langsung membuat tubuh Muyun membungkuk. Sial, apa-apaan ini? Muyun tampak tercengang saat ini. Apa yang sedang terjadi? Ketika langkahnya berubah, tekanannya menjadi 2 kali lipat. Saat ini, Muyun merasa tubuhnya hampir hancur. Tekanan yang mengerikan membuat otot dan pembuluh darah Muyun menonjol, dan matanya memerah. Itu luar biasa. Wajah Muyun sedikit dingin saat ini. Kekuatan tekanan ini, dengan tingkat kegelapan Tianyu, sama sekali tidak mungkin. Saat ini, Muyun mengertakkan gigi. Di permukaan tubuh, sinar keemasan mengembun saat ini. Armor skala emas, yang menjelma menjadi skala naga, menutupi seluruh tubuh Muyun. Sisik naga muncul, menyatu dengan tubuh pedang dan dipadukan dengan pakaian Dewa Kuning pucat, membuat Muyun memiliki waktu bernapas lagi pada saat ini.